Halo semuanya, selamat datang di penjelasan mendalam kita kali ini. Hari ini, kita bakal menjelajahi sebuah tempat yang benar-benar luar biasa. Bayangin sebuah lokasi di Jawa Timur, di mana kekuatan alam liar yang super dahsyat menyatu erat sama mitologi kuno yang magis. Ya, tebakan kalian benar banget, kita bakal ngebahas soal Gunung Bromo. Pas kalian ngeliat pemandangan epiknya Gunung Bromo, pernah nggak sih kepikiran? Apakah tempat ini tuh cuma sekedar keajaiban geologi aja? Atau jangan-jangan ini adalah sisa-sisa sihir dan kepercayaan kuno yang masih hidup sampai sekarang? Bromo itu jujur aja jauh lebih dari sekedar tempat wisata cantik buat foto-foto. Tempat ini tuh bener-bener monumen hidup dari sejarah bumi dan manusia. Oke, langsung aja kita bahas ya. Di penjelasan kali ini kita punya 5 poin utama. Pertama, asal-usul geologi Gunung Bromo. Kedua, jejak Hindu suku Tengger. Ketiga, legenda Roro Anteng Joko Seger. Keempat, ritual suci Yatnya Kasada. Dan terakhir, Gunung Bromo di era modern. Kita masuk ke bagian pertama, asal-usul geologi Gunung Bromo, kelahiran vulkanik purba. Coba bayangin angka ini ya, 45.000 tahun yang lalu. Gila nggak tuh? Pada masa itu, terjadi sebuah letusan super dahsyat dari gunung raksasa yang kita sebut Gunung Tengger Purba. Saking gilanya letusan ini, puncak gunungnya sampai runtuh total. Nah, runtuhan ini ninggalin sebuah cekungan raksasa atau yang biasa kita sebut kaldera, yang diameternya nembus 10 km. Itu benar-benar ukuran yang masif banget dan ngubah bentuk bumi di sana selamanya. Terus dari cekungan abu raksasa selebar 10 km tadi, bumi tuh kayak bergejolak lagi dan melahirkan gunung-gunung baru. Muncullah 4 gunung anak, Gunung Bromo, Gunung Batok, Gunung Kursi, dan Gunung Widodaren. Dan yang paling menarik, di antara keempatnya ini, Bromo tetap jadi stratovulkano yang aktif sampai detik ini. Dia secara rutin nyemburin abu dan gas vulkanik, seolah-olah ngingetin kita kalau dia tuh masih terus bernapas. Sekarang kita melangkah perlahan ke bagian kedua. Jejak Hindu suku Tengger. Sebuah kisah tentang bagaimana manusia bertahan hidup. Nah, kalau kita ngomongin masyarakat yang tinggal di sekitar kaldera ini, kita bicara soal suku Tengger. Mereka ini bukan sekedar penduduk lokal biasa loh. Sejarah mencatat, mereka ini diyakini kuat sebagai keturunan langsung dari masyarakat dan bangsawan kerajaan Majapahit. Pas akhir abad ke-15, waktu kerajaan itu runtuh, sebagian dari mereka milih buat ngungsi ke dataran tinggi pegunungan Tengger. Karena terisolasi oleh alam, mereka sukses mempertahankan agama Hindu kuno, adat dan tradisi Jawa mereka, nyaris tanpa perubahan sampai hari ini. Jadi, buat mereka, Bromo itu bukan sekedar gundukan batu dan lahar, itu adalah gunung yang benar-benar suci. Nah, yang benar-benar menarik di sini adalah gimana evolusi bahasa itu ngebuka sejarah yang tersembunyi. Kalian tahu nama dewa pencipta dalam agama Hindu? Yap, Brahma. Seiring berjalannya waktu, pengucapan lokal suku Tengger mengubah kata itu jadi Bromo. Cuma dari satu kata ini aja, kita dapat bukti nyata yang nunjukin seberapa kuat pengaruh Hindu Jawa kuno itu bertahan dan menyatu banget sama identitas wilayah tersebut. Lanjut ke bagian ketiga, legenda Roro Anteng Joko Seger, kisah pengorbanan yang mendalam. Di balik setiap gunung yang suci, pasti selalu ada cerita dasar yang mengikat masyarakatnya kan? Dan kisah ini tuh ibarat nyawa spiritual buat suku Tengger. Ceritanya, leluhur mereka, yaitu Roro Anteng dan Joko Seger, datang ke Bromo buat memohon keturunan sama para dewa. Dewa ngabulin doa mereka, dikasihlah 25 anak. Tapi, ada satu syarat yang super berat. Anak bungsu mereka harus dikorbankan ke dalam kawah. Singkat cerita, sang anak bungsu yang bernama Kesuma akhirnya dengan rela mengorbankan dirinya terjun ke kawah demi keselamatan keluarga dan masyarakatnya. Setelah pengorbanan tragis itu, konon terdengar suara gaib dari dasar kawah yang minta masyarakat Tengger ngasih sesaji tiap tahun sebagai bentuk syukur dan penghormatan. Ini ngebawa kita ke bagian keempat, ritual suci Yatnya Kasada. Sebuah janji kuno yang terus dijaga agar tetap hidup. Jadi poin krusialnya adalah, legenda tadi itu nggak cuma berhenti sebagai dongeng pengantar tidur aja. Cerita itu hidup dan berlanjut jadi janji kuno yang benar-benar dijaga kelestariannya semenjak zaman Majapahit sampai detik ini. Nah, ritual penjaga janji itu namanya Yatnya Kasada. Ini ritual paling penting buat masyarakat Tengger. Diadakannya setahun sekali, tepatnya di bulan Kasada menurut penanggalan mereka, yang biasanya jatuh sekitar bulan Juni atau Juli. Di momen inilah, ingatan soal leluhur mereka, Roro Anteng, Joko Seger, dan pengorbanan Kesuma tadi, dihidupkan lagi lewat doa bersama buat memohon keselamatan semesta. Dan pemandangan asli dari ritual ini tuh benar-benar menakjubkan banget. Bayangin aja, masyarakat berbondong-bondong bawa persembahan terbaik mereka. Ada hasil bumi, makanan, sampai hewan ternak.
Mereka bawa itu semua naik ke bibir kawah dan melemparnya langsung ke dalam mulut gunung berapi yang aktif. Wah, ini sih bentuk rasa syukur dan pengorbanan simbolis yang kuat banget buat nerusin jejak Kesuma demi ketenangan alam dan masyarakat sekitar. Sekarang, mari kita bahas bagian kelima, Gunung Bromo di era modern. Bromo dari kacamata sains dan pariwisata hari ini. Mari tidak bergeser dan melihat bagaimana ini berkembang ke era modern. Secara historis, daya tarik Bromo itu mulai ngundang ilmuwan Belanda di abad ke-19 buat nelitinya secara ilmiah. Pengakuan dunia atas keunikan geologinya ini mencapai puncaknya di tahun 1982, waktu kawasan ini resmi ditetapkan jadi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Tapi walaupun udah dilindungi dan jadi tempat wisata global, Bromo tuh nggak pernah benar-benar tidur. Buktinya, sepanjang tahun 2000-an sampai 2019 dan seterusnya, gunung ini terus ngingetin kita sama eksistensi dan kekuatannya lewat erupsi-erupsi berskala kecil sampai menengah. Nah, kalau kita rangkum semua perjalanan seru kita hari ini, Bromo tuh sebenarnya berdiri di atas 4 pilar utama. Pertama, secara geologi, dia adalah sisa kaldera raksasa yang super epik. Kedua, secara budaya, Bromo ini semacam kapsul waktu dari warisan Majapahit yang selamat. Ketiga, secara spiritual, tempat ini adalah gunung suci yang sangat dihormati suku Tengger. Dan keempat, secara nasional, tentu aja ini adalah ikon kebanggaan pariwisata Indonesia. Bromo adalah satu dari sedikit tempat di muka bumi, di mana 4 elemen tadi nggak saling bertabrakan, tapi justru hidup berdampingan secara harmonis. Keren banget kan? Sebagai penutup, saya pengen ninggalin kalian sama satu pertanyaan sederhana, tapi lumayan bikin mikir. Setelah kita sama-sama tahu soal letusan purbanya, pelarian Majapahit, pengorbanan Kesuma, sampai gemuruh kawahnya hari ini, nanti pas kalian lagi ngeliat Bromo, apakah kalian cuma melihat sebuah pemandangan alam, ataukah kalian ngerasa lagi natap wajah dari sebuah sejarah yang masih hidup? Terima kasih ya udah ngikutin penjelasan kita hari ini, sampai jumpa di topik seru lainnya.